Ajaib kasih Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengambil tema daripada Natal yang ditetapkan oleh panitia Natal, yakni Raja Damai. Minggu lalu kalau kita mendengar dari acara sekolah minggu, Pastor Daniel sudah mulai membahas tentang damai, peace, shalom, Irene, shalom dari bahasa Ibrani yang artinya semoga hidupmu utuh, tidak kosong tapi utuh. Sedangkan Irene yang berarti tenang, dan kita akan bahas. Dan hari ini firman Tuhan hanya membahas dua sudut pandang tentang kedamaian. Yang pertama dari Paulus, yang kedua sudut pandang tentang kedamaian yang ditulis oleh Markus. Yang pertama Paulus, yang kedua Markus. Mari kita bahas yang pertama tentang yang ditulis oleh Paulus. Paulus ini menulis Filipi 4 ayat 7, 8, 9 yang sangat terkenal, minggu lalu juga sudah dibahas tentang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tapi perikopnya jarang orang baca secara utuh. Perikopnya dimulai dari Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 9. Mari kita baca, saya akan baca dahulu. Dimulai seperti ini, Paulus menuliskan surat ini kepada Filipi tentang kedamaian. Yang pertama dia berkata, Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ternyata Paulus itu mengirimkan surat kepada Filipi. Ternyata ada dua orang yang bertikai di dalam pelayanan gereja. Orang pertama namanya Ewodia. Ewodia dituliskan dua kali dalam Alkitab, dia rajin sekali melayani Tuhan. Tetapi yang kedua ditulis dia ini ribut dengan orang yang namanya Sintike. Dan Paulus sampai tulis surat kepada Filipi, hai Ewodia, hai Sintike, kamu harus sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga boleh saudara baca bersama saya, 1, 2, 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus bahkan berkata kepada temannya bernama Sunsugos, bukan Sun Gokong ya, Sunsugos. Nanti pulang lupa, itu tadi temannya Paulus Sun Gokong. Sunsugos, suka salah-salah. Sunsugos diminta, hai Sunsugos, tolong damaikan mereka berdua. Lalu dia tulis, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang sama-sama pelayanan, sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama ibadah, sama-sama mewartakan Injil. Bersama-sama dengan Clement. Clement itu namanya disebut Clement nama yang bagus. Clement juga Clement, ketua produksi di tempat ini. Dia berkata, ingatlah saudara-saudaraku yang bertikai, dia berkata, namamu itu tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi dikatakan kalau kamu bertikai dengan orang gereja, sesama orang yang dalam Tuhan, ingatlah bahwa nama-namamu itu tercantum dalam kitab kehidupan di surga. Udahlah, damai aja, toh nanti kamu akan ketemu dalam kekekalan. Masa kamu ribut terus dalam kekekalan? Berdamailah. Jangan seperti orang saat ini kalau ada yang bertikai dalam gereja, satunya manasin, sumber gosip, ya komsel, hati-hati dengan sumber gosip. Tapi kalau ada yang bertikai, mari kita damaikan. Inilah surat Paulus menuliskan seperti ini. Lalu setelah itu, dalam perikop ini, baru setelah itu dituliskan selanjutnya, mari baca bersama saya 4, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Jadi dia bilang jangan bertikai, kalian harus bersukacita. Bersukacita. Pak Dondi, ada Pak Dondi ya? Oh bukan Pak Dondi. Ada Pak Dondi, bersukacitalah. Senantiasa dalam Tuhan bersukacitalah. Jangan bertikai terus, kata Paulus. Ayat 5,
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan itu sudah dekat. Lalu dia katakan ayat ini, mari baca sama saya 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan di sini mengatakan kalau kita sedang tidak dalam keadaan damai, dalam stres, anxiety, firman Tuhan berkata, nyatakanlah keinginanmu dalam doa. Daripada engkau stres, mari berdoa. Mari datang ke rumah Tuhan, ambil waktu berdoa seperti saat-saat ini. Berdoa dengan ucapan syukur. Kata ucapan syukur itu begini maksudnya. Jawaban Tuhan bisa ya, atau jawaban Tuhan juga bisa tidak. Untuk kedua jawaban itu, serahkanlah dengan syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Bisa ya, bisa tidak. Kamu naikkan itu, tapi syukur ya Tuhan, apapun jawabannya, belajar untuk terima. Lalu dilanjutkan di sini. Ayat 7 mari baca bersama saya 1, 2, 3. Kalau kita sudah mengucap syukur, mau menerima. Waktu stres kita datang pada Tuhan, baru ayat ini terjadi. Mari kita baca 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera ini yang dipakai kata bahasa Yunani adalah Eirene. Ada orang bernama Airin, itu artinya damai. Eirene. Damai yang dikatakan artinya tenang, dan dikatakan Eirene ini adalah damai yang bisa membuat orang rest atau tidur atau istirahat. Sama seperti saudara datang hari ini ibadah jam 1 siang di gereja JCC Cijantung. Anda memuji Tuhan, menyanyi lagu penyembahan, lalu duduk, ini jiwa Anda sedang rest. Waktu Anda rest seperti ini, biarkanlah pikiran, hati saudara tertuju pada firman Tuhan. Jangan main handphone. Boleh sih kalau tangkap firman Tuhan dengan handphone. Tapi saudara buka WA, nanti pikiran saudara akan kembali lagi keliling. Rest, biarlah jiwa Anda rest. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kata melampaui itu artinya jauh melebihi. Kata melampaui ini kalau kita bahas bahasa aslinya, maka dapat dikatakan seperti sebuah menara Eiffel. Menara Eiffel yang besar itu ditaruh dalam dasar samudra yang besar sekali, samudra Pasifik. Itu menara Eiffel tidak kelihatan, melampaui. Jadi kita baca ayat ini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata hati ini ternyata kardia, yang artinya perasaanmu. Dia akan mengcover perasaanmu yang gundah gulana, perasaan kita yang takut diomongin orang, perasaan yang kacau, perasaan yang takut masa depan, perasaan yang chaotic akan ditutup dengan air samudra damai sejahtera. Dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya cerita tadi pagi bahwa saya baru pulang dari Amerika Serikat hari Jumat malam. Diundang mendadak, minggu lalu diundang mendadak, mereka juga undang. Mereka cuma kasih tahu 1 minggu sebelumnya, mendadak, betul-betul mendadak. Dan dikatakan, Pak, kami undang Bapak untuk khotbah di conference di Amerika, di Gereja Indonesia. Sebuah conference dan semuanya ditanggung. Pak mau? Saya bilang bukan mau saja. Saya langsung datang berlari, saudara. Dan ditanggung, naik tiket, sampai di sana dijemput.
Lalu kita dibawa ke hotel Marriott untuk tinggal di sana. Nah sampai di sana saya bilang luar biasa ya. Lalu ibadah pagi, mulai saya tugas sesi saya jam 5 pagi Amerika. Lalu di tengah-tengah itu saya merasa Tuhan mengajarkan saya, Bet, Intan, 1 tahun kalian berjuang untuk gereja, pelayanan dan sebagainya. Mengusahakan gereja, berkali-kali uang tidak cukup, kalian yang support. Aku hitung semuanya. Sekarang waktunya kamu rest. Sengaja jadwalnya jam 5 pagi. Khotbahnya ngawur-ngawur aja. Nggak usah susah-susah. Dan saya bilang, betulkah Tuhan? Dan saya mulai enjoy. Pagi-pagi apa yang saya dapat saya langsung share. Hari kedua ibu-ibunya mulai bangun. Hari ketiga mereka mulai diberkati. Saudara, belajar satu hal. Kalau Tuhan taruh saudara di bawah, jalankan dengan sukacita. Amin. Jangan berasa ketinggian. Yang ketinggian itu harga diri kita. Lalu kita mulai menikmati, gak usah ngotot. Biarkan pendeta-pendeta lain yang masuk conference. Dan saya menikmati semuanya, saya menikmati udara, saya menikmati makan siang meskipun saya nggak melakukan bagian apa-apa ya. But I enjoy di traktir yang sama, makan yang sama, hotel yang sama. Pulang dikasih amplop juga, amplopnya juga sama sepertinya, saya belum tanya sih yang lain. I enjoy. Dan Tuhan berkata, it's time for you to rest. Mundur sejenak. Biar damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Buat Bapak Ibu, rest, ambil waktu rest. Lepas handphone sebentar, ambil waktu untuk meditasi, meditate. Diam sejenak, tunggu Tuhan. Katakan amin. Percaya saja, percaya. Ambil waktu sejenak seperti Maria, ambil waktu untuk berdiam diri. Stand there and let me work. Saya bilang, Tuhan, saya ada di Amerika, saya nggak ngapa-ngapain. Harusnya saya bisa di Indonesia dan lebih baik saya urus Natal sekolah minggu. Betul ya? Saudara tahu, saya lihat dari YouTube, saya nangis minggu lalu. Saya belum pernah melihat Natal sekolah minggu begitu indah sebelum dari tahun-tahun sebelumnya. You just rest there. I'll do my work, kata Tuhan. Amin. Saya ingat lagu ini. Mari kita coba lagu ini. Teman-teman multimedia bisa tampilkan. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui, katakan, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Mari angkat tangan, katakan, lampaui seperti ini. Segala masalah percaya padamu. Yuk kita baca lagi ayatnya tadi. Mari kita baca, teman-teman multimedia bisa kembali lagi. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saya lanjutkan saudara. Lalu Rasul Paulus menulis begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua sebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau engkau sedang stres, perasaanmu sedang tidak enak, pikirkanlah
arahkanlah, kata Paulus, pikiranmu pada hal-hal yang baik. Arahkanlah pada paksa pikiran kita. Baik, baik, semuanya akan baik. Semuanya akan jalan lagi. Aku akan bangkit kembali. Itu Paulus berkata, arahkan pikiranmu ke sana. Lawan perasaannya, arahkan pikiran ke sana. Lalu Paulus berkata begini, dan apa yang telah kamu pelajari, ini yang ayat 9, apa yang telah kamu terima, lihat baik-baik ayat, apa yang telah kamu dengar, lalu dia tulis, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang Paulus katakan? Dia bilang begini, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu telah dengar, apa yang kamu lihat padaku. Saudara, lihat pada saya. Coba lihat sebentar kepada orang di panggung. Lihat pada saya. Paulus berkata begini, look at me, look at me, look at me. Semua bilang, ada apa? Kalau saudara baca, lihat penderitaanku, kata Paulus. 3 kali aku disesah. 49 kurang 1 pukulan. 3 kali aku karam kapal. Aku pernah tidak punya pakaian. Aku pernah kena banjir. Aku pernah digigit ular berbisa. Apalagi, aku mau makan, aku kekurangan. Aku 2 kali di penjara. Penderitaan demi penderitaan demi penderitaan. Dan Paulus berkata, look at me. Look at me. I am still standing. Kalau saudara kira saudara paling bermasalah, lihatlah orang-orang lain. Look at Ibu Elita. Lihat kepada Pak Monstar. Mereka masih berdiri di sini berkata, Tuhan Yesus baik. Lihat Ryan, lihat Feren. Bulan Oktober mereka kehilangan sesuatu yang begitu berharga. And yet hari ini mereka masih standing dan berkata, sing a little louder, sing a little, look at us. Lihat saya, kata Paulus. Ini loh damai. Jangan merasa kamu paling susah di dunia. Banyak orang lain juga mengalami hal yang buruk. Tapi toh mereka masih tetap berjalan di dalam iman. Sampai kelak mendapatkan mahkota. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan jadi orang dikit-dikit masalah Tuhan tidak jawab. Oh saya pindah agama. Oh saya ke Gunung Kawi. Nanti pindah agama, pindah lagi Gunung Kawi. Pindah lagi ke kelenteng mana. Pindah lagi ke... sama aja. Pertahankan iman. Ingat, badai yang sama yang melumpuhkan engkau. Saya mau bernubuat, badai berkat yang sama juga dapat meninggikan engkau. Itu kata Paulus. Sekarang bagian Markus, bagian terakhir. Mari bantu saya supaya kita cepat menyelesaikan bahan ini. Pada hari itu, hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke sebelang. Ayat 36, mari baca 1, 2, 3. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 saya baca, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Ayat 38 saudara baca, pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah bantal atau tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, Markus menuliskan sebuah badai. Sorry saya tadi mundur. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40 saudara baca. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Markus merangkum beberapa hal. Yang pertama, yang pertama adalah ketahuilah badai itu selalu terjadi dalam hidup manusia. Saya nggak perlu mengajari saudara tentang badai.
asal saudara hidup dalam waktu yang cukup lama, pasti kena badai. Siapapun kita. Dan badai itu kalau kena, hantam di muka. Memang hantam di muka. Tadi ibadah 2, ada seorang jemaat, dia bilang, Pak saya baru pulang, saya kerja di cruise. Saya kerja di cruise di Amerika Serikat, dan dia berkata, badai itu memang seram dan sangat menyeramkan. Dan itu makanan sehari-hari. Karena itu disebut orang hidup menikah disebut masuk dalam bahtera kehidupan. Itu biasa. Nah, ketahuilah, know the storm. Dan yang kedua, dalam badai itu Anda bisa tenggelam. Petrus tenggelam. Kapal itu udah hampir tenggelam. Dan tenggelam itu, saya mau kasih tahu di sini, waktu saudara tenggelam di dalam air itu nggak kedengeran apa-apa, betul ya? Dalam air itu semua hilang, suara semua hilang, suara lagu pujian, suara khotbah hari ini, suara semuanya hilang, it's all gone. Tapi saudara ingat, waktu hilang itu ada satu tangan yang mengangkat Petrus, tangan Tuhan Yesus. Seringkali dalam keadaan tenggelamlah engkau mengenal Yesus secara pribadi. Dan hanya Dia yang bisa menyentuh hati kita. Betul? Hanya Dia yang bisa sentuh dengan caranya Dia. Lalu yang selanjutnya, bisa teman-teman? Udah? Saudara tenggelam, yang ketiga, pada waktu engkau dalam air, engkau akan sendirian. Tidak rame-rame seperti ini, you will be alone. Mereka meninggalkan orang banyak itu, saya tulis, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus. Kita akan meninggalkan semua teman-teman gereja semua, karena ada momen-momen hanya engkau sendirian dengan Tuhan. You will be alone. Tapi satu hal yang saudara harus ingat, ingat bahwa Yesus ada di perahu itu. Katakan amin. Yesus ada di perahu itu. Baik, saya akan coba ilustrasikan. Saya undang Tuhan Yesus dan teman-teman yang bawa. Saya akan coba buat perahu di sini. Ya, saya undang teman-teman dan juga Yesus. Ya. Loh, orang panggilnya Yesus. Saya panggil Yesus siapa ini? Kamu jual es teh ya? Udah laku belum? Belum. Bukannya mirip lah. Yaudah kalau belum laku jual di gelodok. Jual di gelodok. Aduh. Awas jatuh, Jen. Oke. Itu intermezzo. Supaya saudara ketawa. Dan biasanya nanti saudara lupa firmannya, yang ingat es tehnya. Shalom, Tuhan Yesus. Ya, silakan. Oke, saya undang sama Bang Ronald. Kita naik perahu. Ini udah ibadah ketiga, jadi kalau nggak lucu, saudara ketawalah sedikit ya. Ini yang terjadi, ya. Badai itu datang, kita semua pasti oleng ke kiri. Di saat badai ini pasti semua orang akan berjuang untuk mempertahankan keseimbangan. Supaya tidak jatuh. Berusaha mempertahankan keseimbangan. Memperbaiki kapal. Memperbaiki layar. Semua berusaha membuang air keluar daripada perahu. Semua melakukan ini. Dengan capek kita berjuang kanan ke kiri seperti ini. Dan kita mendengar deru yang sangat menyakitkan kuping, thunder, geledek, suara yang begitu keras mengacaukan pikiran semua. Dan sering kita lupa bahwa Yesus ada di atas perahu. Kita lupa Yesus ternyata ada di atas perahu di belakang. Dan tahukah saudara, Yesus itu selalu
Di saat gelombang begini, Dia selalu menguatkan kita. Be strong, stand still, behold. Jangan menyerah, bertahanlah. Yesus selalu menguatkan, tapi kita lupa. Sehingga kita mendengar terus sampai satu titik seperti Petrus, kita hanya bisa melihat Dia. Kita melihat, memandang pada Yesus. Kita memandang pada Yesus. Kita pandang pada Yesus. Gelombang masih ada, tapi sayup-sayup suara gelombang mulai hilang. Waktu Anda berdoa, suara gelombang itu hilang. Dan yang kamu lihat cuma Tuhan Yesus. Just Jesus. Silence. Gak ada suara. Yaitu yang saya bilang tadi di dalam tenggelam itu. Gak ada suara WL, gak ada. It's just Jesus who can touch you. Situ kita ketemu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Di situ kita ketemu Tuhan. Dan ingat, Tuhan Yesus selalu berkata, belum selesai, belum selesai tugas. Seperti lagu tadi, ya toh? It is not finished. Bangkit lagi, maju lagi. Yesus